Pemirsa, bagaimana hasil olah TKP dan hasil penyelidikan sementara dari insiden ledakan bahan petasan yang menewaskan 4 orang dan juga puluhan rumah hancur? Kita akan berdiskusi dan menanyakannya langsung kepada AKBP Argo Wiono, Kapolres Blitar. Selamat pagi, Pak Argo. Selamat pagi, Mas Hamdi. Baik, Pak Argo, kami konfirmasi apa hasil dari olah TKP yang sudah ditemukan di lokasi sejauh ini, apakah ada fakta-fakta baru yang ditemukan? Ya, sementara tadi sudah disampaikan oleh Mbak Fatma, jadi bahan-bahan yang untuk meracik petasan itu sendiri terdiri dari potasium, sulfur, dan arang. Komposisi tersebut ditemukan oleh tim, yaitu bekas-bekas sisa residu, kemudian juga perkiraan dari tim sendiri dengan melihat efek daya ledak, itu kemungkinan bahan tersebut bisa antara 15 sampai dengan 20 kilo. Kurang lebih seperti itu, Mas Abdi. Baik, total ada berapa jenis bahan peledak, Pak? Mungkin bisa kembali diinformasikan? Ya, jadi bahan pembuat petasan itu sendiri ada terdiri dari potasium, kemudian sulfur atau belerang, dan arang. 3 macam bahan itu. Baik, Pak Argo, kami konfirmasi kembali untuk yang memicu ledakan ini disebabkan oleh apa, Pak, dari hasil temuan sementara? Iya, kalau kita lihat dari titik pusat ledakan di episentrumnya itu memang ditemukan ada beberapa bekas puntung rokok. Dan ini juga dikuatkan dari hasil keterangan dari warga sekitar, termasuk keluarga, bahwa ketiga orang ini memang perokok aktif. Jadi kemungkinan tadi apakah karena terjadinya suatu gesekan atau suhu panas, karena bahan jenis ini kan terkategorikan dalam bentuk low explosive. Jadi low explosive itu bukan daya ledak rendah, tapi apabila terkena panas atau gesekan itu 70% memang mudah meledak. Jadi sifatnya seperti itu. Baik, Pak Argo, tadi Anda katakan bahwa warga sekitar juga sempat melihat ada aktivitas merokok di sekitar tempat pembuatan petasan ini. Tapi dari informasi masyarakat sekitar, apakah mereka mengetahui adanya rumah ini digunakan sebagai tempat untuk membuat bahan ledakan ataupun ada petasan di sana? Iya, tentunya kalau mengetahui memang beberapa itu menyampaikan ada beberapa kelompok masyarakat itu profesinya adalah sebagai pembuat petasan tapi musiman. Jadi menjelang bulan Ramadan itu ada beberapa yang beralih profesi menjadi pembuat petasan karena memang ada sedikit budaya di sana itu apa petasan ini sebagai salah satu bentuk hiburan seperti itu, sehingga sebetulnya walaupun diketahui memang ini tidak berizin atau ilegal, tapi masyarakat seperti ya memang menganggap ini adalah bagian dari tadi tuh budaya atau tradisi. Inilah yang menjadi kesulitan karena memang terkadang tidak langsung diinformasikan kepada pihak kepolisian. Tapi tentunya tahun lalu pun juga kita lakukan razia petasan di wilayah Ponggokun juga memang ditemukan cukup banyak petasan-petasan. Tapi memang untuk tahun ini baru akan kita laksanakan razia seperti itu. Masyarakat mengetahui dan kemudian sempat melaporkan atau bagaimana? Iya, tidak melaporkan tapi hanya cukup mengetahui begitu, Santi. Tapi ada yang komplain dengan aktivitas tersebut? Nah itu sebagian menganggap ini adalah bagian tradisi budaya itu. Jadi Oke. kebiasaan biasa menjelang malam takbiran atau pada saat hari Lebaran tiba itu, ya itu tadi tradisinya menyalakan petasan-petasan seperti itu, Mas Abdi. Jadi akhirnya karena ada permintaan yang cukup banyak, inilah yang memang bukan profesinya sehari-hari, tiba-tiba menjadi profesi dadakan itu. Dan ini disampaikan tahun lalu pun sempat membuat seperti itu untuk para orang-orang ini yang ada di situ. Profesi dadakan artinya ini musiman. Apa profesi aslinya, Pak Argo? Ya mungkin profesi aslinya macam-macam ya. Ada yang seperti Pak Darman sendiri itu kalau disampaikan dari keterangan masyarakat, beliau adalah seorang marbot masjid. Kemudian untuk anak-anaknya itu profesinya berbagai macam. Jadi
pekerjaannya apa serabutan seperti itu. Jadi tidak Mhm, bukan profesi mhm. aslinya membuat petasan, tapi kalau ada permintaan mereka akan meracik seperti itu. Kalau ada permintaan khususnya jelang Ramadan ataupun Lebaran atau hari-hari besar begitu Pak Argo? Ya, betul sekali. Oke, dari hasil pemeriksaan sudah berapa lama mereka membuat petasan di sana Pak Argo? Kurang lebih selama 2 pekan ini informasinya mereka sudah mulai meracik, tapi informasi yang kami dapatkan tahun lalu pun juga sempat sudah membuat seperti itu. Tapi untuk yang sekarang itu berjalan kurang lebih sekitar 2 pekan ini. Oke, Pak Argo, untuk pembuatan petasan ini, apakah mereka home industry, UMKM, atau beraktivitas sendiri, atau pabriknya, atau jaringan, atau seperti apa? Dan mereka ini dapat bahan-bahan peledaknya dari mana? Nah, ini tentunya yang masih kita dalami dan kita lakukan penyelidikan sumber bahan ini. Tapi kalau dibilang UMKM, sebetulnya UMKM ya tidak UMKM karena ini kan membahayakan ya. Jadi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 51 tentang bahan peledak ini kan memang membahayakan. Kecuali kalau home industrinya itu mungkin bukan hal yang bersifat berpotensi kerawanan seperti ini, sehingga lebih cenderung itu dilakukan secara senyap atau diam-diam untuk menghindari petugas tentunya, karena memang tidak memiliki izin yang resmi. Demikian. Baik, artinya ini bisa berpotensi ada unsur pidana. Begitu Pak Argo? Begitu Pak Argo? Iya, pastinya. Ini tadi itu melanggar di pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 51 tentang penyimpanan bahan peledak. Demikian. Oke, Pak Argo, di sini kan ada 4 orang yang menjadi korban. Kami konfirmasi kembali siapa mereka ini, peran-perannya apa saja? Ya, untuk yang pertama adalah pemilik rumah atau sebagai orang tua itu Bapak Darman. Kalau peran beliau sendiri menurut keterangan dari saksi itu memang tidak terlalu signifikan, jadi hanya mengetahui. Tapi untuk peraciknya sendiri itu adalah putra-putra beliau yang 3 orang itu, ada atas nama Bapak A atau Arifin, Bapak Widodo, dan satu lagi adik iparnya dari Bapak Arifin yang sampai sekarang masih kita lakukan identifikasi melalui DNA. Tapi untuk ketiga korban tadi atas nama Bapak Darman dan 2 putranya itu sudah teridentifikasi, dan rencana pagi hari ini pukul 8 akan kita serahkan kepada keluarganya untuk dilakukan pemulasaran jenazah. Oke, Pak Argo, dari informasi yang kami terima bahwa ini kan daya ledaknya cukup dahsyat begitu, 12 kilometer radiusnya ya kalau tadi informasi yang kami bacakan. Kemudian 25 rumah juga terdampak di sekitarnya. Ini apakah semuanya memang bahan peledaknya ini total ada berapa banyak dan apakah semuanya berada di satu tempat? Iya, jadi hasil dari analisa tim Jibom dan tim Lapor sesuai dengan pengalaman terdahulu dengan kondisi daya ledak seperti ini itu dimungkinkan antara 15 atau mungkin lebih dari 20 kilo, karena memang eh, apa yang tertinggal di tempat itu hanya residunya aja, karena begitu meledak itu ledakannya itu langsung satu kali ledakan itu. Kemudian kalau informasi dari warga memang terjadi 3 kali ledakan, satu ledakan besar dan 2 ledakan kecil, tapi bukan seperti yang meledak petasan ke udara seperti itu, tidak. Jadi langsung besar dan tidak ada terjadi suatu kebakaran, sehingga kita sendiri juga tidak bisa memastikan berapa banyak, hanya ada sisa-sisa residunya seperti itu. Tapi dengan melihat kondisi kerusakan yang ada itu kemungkinan lebih dari 15 atau 20 kilo lebih. Itu juga ditemukan ada 3 panci wadah penyimpanan. Nah, diameter pancinya di sini kita juga belum bisa pastikan, tapi ya kemungkinan cukup besar seperti itu. Oke, baik. Pak Argo, kemudian pendalaman selanjutnya yang dilakukan oleh polisi, apakah ditemukan lagi pabrik-pabrik lain ataupun yang berkaitan jaringan dari pembuatan pabrik ini atau seperti apa? Iya, itu tentunya menjadi PR dari kepolisian untuk menelusuri dari mana yang pertama sumber bahannya, kemudian lokasi-lokasi lain dengan adanya kejadian ini. Karena ya tadi home industry seperti ini sebetulnya mungkin tidak hanya ini aja, ada beberapa
sehingga akan kita masifkan lagi untuk melakukan kegiatan preventif dan preemptif, dan tentunya akan kita lakukan tindakan penegakan hukum yang tegas nanti. Oke, selanjutnya kemudian apa yang akan dilakukan setelah hasil olah TKP ini nanti keluar, kemudian dari hasil analisis lab 4? Iya, untuk selanjutnya kita akan lakukan pembersihan puing-puing, dan hari ini juga akan kita dorong untuk pemerintah setempat untuk melakukan asesmen, karena memang warga-warga ini yang tadi malam diperlihatkan itu kita larang tidur di dalam rumah mengingat kondisi yang cukup riskan. Kemarin pun juga pada saat ada angin dan sempat terjadi turun hujan itu beberapa atap juga ambruk dan ada genting-genting yang riskan untuk jatuh. Sehingga mudah-mudahan hari ini tim dari BPBD, dari Dinas Sosial itu dapat segera melaksanakan pembersihan dan pembangunan sesuai dengan asesmen yang diberikan, apakah kategorinya kerusakan ringan, sedang, ataupun berat. Nah, itu nanti sudah ranahnya pemerintah. Tapi yang pasti untuk kegiatan olah TKP dinyatakan sudah selesai dan puing-puing sudah dapat dibersihkan dan ditata kembali dari masyarakat maupun dari pemerintah atau BPBD, demikian. Baik. Pak Argo, tadi juga Anda katakan bahwa dalam kasus ini ada potensi unsur pidana. Akan seperti apa nanti penegakan hukumnya? Karena kan kalau kita lihat di sini pelakunya sudah meninggal sebanyak 4 orang ini. Akan seperti apa, Pak? Ya, tentunya kita masih menelusuri dari mana mendapatkan bahan tersebut. Nah, itu nanti yang akan kita kejar. Tapi untuk para, ya tadi kita korban juga sekaligus pelaku ini tentunya penyidikan akan kita hentikan atau kita SP3, tapi untuk sumber bahan ini mendapatkan dari mana, inilah yang menjadi PR kami dan akan kami terus lakukan penyelidikan secara mendalam sehingga kita temukan sampai dengan akar-akarnya, sehingga ke depan tidak ada potensi-potensi terjadinya ini yang tentunya sangat merugikan masyarakat banyak, demikian. Baik, artinya dari kepolisian akan mencari sampai ke akar-akarnya dari mana sumber bahan peledak ini didapatkan oleh para pembuat petasan ini. Terakhir Pak Argo, seperti apa kondisi para korban luka lainnya? Ada 13 orang, apakah ada penambahan sejauh ini? Iya, tadi sudah diupdate juga sebetulnya sama Mbak Fatma, sampai dengan hari ini ada 23 orang, tapi secara klinis atau fisik itu rata-rata memang luka ringan. Kemudian satu balita itu yang dilakukan rawat inap, sedangkan yang lainnya hanya rawat jalan dan sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Demikian. Baik. Terima kasih AKBP Argo Wiono, Kapolres Blitar, Jawa Timur sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat Pak Argo.